Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya lah puja dan puji hanya pantas dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puja Dia, kita memohon hanya kepadanya petunjuk, tuntunan dan ampunan. Kepadanya pula kita memohon perlindungan dari kejahatan yang timbul dari dalam diri kita sendiri dan dari berbagai kejahatan akibat tindakan maksiat kita sendiri pula. Siapa saja yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada apa dan siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang dibuatnya tersesat, maka tidak ada apa dan siapapun yang dapat menuntunnya ke jalan yang benar. Marilah kita bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan yang patut kita puja dan sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tegaskan kembali bahwa Muhammad adalah Rasulnya, adalah utusannya, adalah nabinya, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Jamaah rahimakumullah, tadi saya bacakan ayat yang sangat populer karena selalu dibaca di setiap Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Dan janganlah kita kembali pulang menghadap Allah tanpa membawa iman. Dan sesungguhnya Allah, para malaikat, dan mengajak Allah kepada kita semua untuk menyampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Nabi merupakan bentuk yang unik dalam syariah agama kita. Karena salawat adalah satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada orang yang beriman, kepada para malaikat, dan kepada dirinya sendiri pula. Tidak ada ibadah yang seperti ini kecuali salawat kepada Kanjeng Nabi. Tadi saya bacakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat dari segi bahasa adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan salawat dari Allah kepada Kanjeng Nabi merupakan suatu ekspresi keridhaan dan rahmat. Sedangkan bagi malaikat itu adalah bentuk doa dan istighfar. Bagi umat, bagi kita, salawat merupakan wujud doa dan penghormatan, ungkapan rasa terima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenan menyampaikan firman-Nya hingga kita mengenal Islam dan insya Allah kita menjadi pemeluknya yang beriman kepada ajarannya. Ini berbeda dengan agama lainnya. Pengagungan kepada manusia, penghormatan kepada manusia dapat berujung pada penuhanan, pada penyembahan, pada penyerahan total. Mereka disucikan orang-orang seperti itu.
kecuali dalam Islam. Bahkan sampai orang-orang yang disucikan itu menempati posisi sebagai Tuhan. Itu agama lain seperti itu. Ini dihentikan dengan sholawat. Bahkan lebih dari itu, pencegahan dari syirik itu dilanjutkan pula dalam bentuk bahwa sholawat dari Allah ternyata diberikan juga kepada umat Rasulullah SAW. Tidak hanya kepada Rasul, tapi juga kepada umatnya. Ayatnya juga terkenal sekali. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang mampu menjadikan salat dan sabar sebagai penolongnya. Dan apabila mereka mendapatkan musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh salawat dari Tuhannya. Jadi salawat ini moga-moga juga kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya mampu menjadikan salat dan sabar sebagai penolong. Jadi sabar ini adalah sebuah kualitas Quran. Terminologi Qurani disebut banyak sekali dalam Al-Quran. Sekitar 103 kali kata sabar beserta turunannya disebutkan dalam Al-Quran. Sedemikian komprehensifnya kata atau konsep sabar ini, bahkan puluhan buku terus bermunculan mencoba untuk menjelaskan dan selalu bermunculan makna baru yang sah. Nah, manusia yang mencapai kualitas ini dijanjikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ini mewujud diantaranya dalam bentuk sikap yang teguh berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Dan meyakini semua milik dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah. Dan akan kembali. Tidak ada satupun yang kita bawa pada saat mati kecuali pembungkus badan kita yang akan hancur nanti menjadi tanah pula. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang di jalan Allah didampingi sejumlah besar pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang mempersiapkan
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah dikerjakan oleh siapapun. Jamaah rahimakumullah, tidak diragukan lagi. Hari esok dan masa depan akan sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Hampir dalam segala hal, yang kecil hingga yang besar, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tantangan kemanusiaan masa depan, walau tampak nyata, namun masih kabur. Dalam arti respon yang diberikan belum seperti yang diharapkan. Seolah-olah tantangan itu tidak ada. Tantangan itu sekurang-kurangnya disebabkan oleh, pertama, bertambahnya jumlah penduduk yang berimplikasi pada keharusan penyediaan sandang, pangan, papan, dan pekerjaan itu minimal. Perubahan iklim dan rusaknya lingkungan global. Disrupsi yang mungkin akan semakin sering, baik oleh penyakit, virus, maupun hadirnya teknologi baru. Tidak akan terhindarkan, makin sering. Kemudian tidak boleh dilupakan adalah perubahan geopolitik global yang akan mengenai siapapun. Geopolitik global ini termasuk kemungkinan perbenturan antara peradaban barat dan peradaban timur, khususnya diwakili oleh Anglo-American Civilization, Amerika Serikat dan China. Kita baru saja mengetahui dari berita, anggaran belanja dari Presiden Biden ditolak. Anggaran itu disusun berdasarkan keinginan untuk mencetak dolar. Ya. Amerika dari dulu memang memiliki kebebasan mencetak dolar. Ya. Tidak perlu diimbangi dengan ketersediaan emas. Ya. Karena dia menjadi uang untuk seluruh dunia, terikat pada dia. Jadi dia mencetak setara dengan ukuran ekonomi global. Kemarin ditolak dan implikasinya ini bisa banyak. Sekarang pengimbangnya sudah mulai ada. Renminbi dipakai di sebagian besar negara Afrika. Kemudian lagi mungkin keluar uang elektronik. Jadi dominasi dolar akan hilang. Kita tidak tahu apa efeknya nanti. Ini perubahan geopolitik yang akan mengenai siapapun. Di samping yang tadi, disrupsi maupun hadirnya emerging technology yang sudah ada di depan mata, yang efeknya juga susah kita bayangkan. Entah itu AI, entah itu quantum computing, yang lain-lain. Kita cuma bisa membaca perkiraan-perkiraan. Jadi di zaman seperti sekarang ini yang bakal penuh dengan kegamangan, ketidakpastian, kompleks, sering dikenal dengan VUCA dan BANI, ya, sering disebut sebagai volatile, uncertain, complex and ambiguity, maupun brittle, anxiety, non-linearity, and incomprehensibility. Penuh ketidakpastian. Susah kita meramal apa yang akan terjadi. Tapi Al-Quran tadi mengatakan kepada kita, hendaknya kita mempersiapkan hari esok sebaik-baiknya. Kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan kecuali kita memang berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, memprediksi sebatas kemampuan kita, mempersiapkan. Namun ada catatan penting yang itu berlaku universal, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Di bagian depan saya sebutkan, jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong. Pada satu titik dalam episode hidup kita, mungkin kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak ada jalan lain kecuali kita menengadahkan tangan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita dapat mengenal Allah dengan lebih baik, dengan banyaknya cobaan yang mungkin akan kita hadapi. Jadi obat yang paling mujarab adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berserah diri kepadanya. Percaya atau tidak, ini yang diajarkan oleh Quran. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat aghfirud dunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.